Sobat BLUD, kembali lagi di podcast diskusi BLUD. Yuk mengenal BLUD. Oke Sobat BLUD, kali ini saya Nurma sebagai konsultan BLUD nih ditemani dengan Mas Angga untuk di bagian partnership Sinkor BLUD. Nah kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan kebutuhan apa sih sebenarnya yang sering dicari oleh klien dari sektor instansi BLUD, baik dari sektor kesehatan sampai dengan mungkin pertanian begitu ya yang sudah kami dampingi. Nah sedikit mengulik ya terkait dengan proses dari mungkin nanti layanan apa saja yang akan dijelaskan oleh Mas Angga dan juga kendala-kendala apa saja yang akan diungkap di podcast kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih kita langsung saja. Tentu kita mengenal juga ya Mas Angga nih sebagai garda terdepan dari Sinkor BLUD gitu. Oke, gimana Mas Angga nih untuk kendala apa aja sih yang sebenarnya dialami oleh klien sehingga klien itu membutuhkan bantuan begitu, bantuan Sinkor BLUD tentunya ya Mas Angga ya gitu. Dari mulai klien menghubungi Mas Angga nih biasanya yang dikeluhkan atau yang disampaikan itu seperti apa kendalanya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan Mbak Ruma nih. Di sini saya Angga sebagai partnership di Sinkor BLUD. Jadi sebelum saya menjawab nih atau membahas terkait pertanyaan dari Mbak Ruma, mungkin saya bercerita sedikit terkait pengalaman awal saya menjadi partnership di Sinkor BLUD. Wah, boleh sekali Mas Angga. Pasti seru ya Mas ya, tiba-tiba dihadapkan dengan klien begitu. Benar ya. sekali. Memang jujur saja memang di sini saya di partnership tergolong, apalagi di BLUD itu memang ilmu baru bagi saya Mbak Nurma, karena memang sebelum saya masuk di partnership Sinkor BLUD, saya sama sekali itu belum mengenai BLUD. Jadi boleh dikatakan waktu saya masuk atau bergabung dengan tim di Sinkor BLUD, pengertian BLUD itu sangat minim sama sekali. Bisa dikatakan nol malah Mbak Nurma. Iya betul ya Mas, apalagi BLUD ini kan khusus ya, jadi memang butuh belajar dari nol lah. Sama kok Mas, sama dulu saya juga sebagai konsultan nih masuk di sektor BLUD ini agak dari nol juga. Kita harus belajar dari nol, dari mulai persiapan sampai dengan implementasinya BLUD itu seperti apa. Benar sekali Mbak Numa. Tapi semenjak saya mendalami terkait BLUD dengan tim Sinkor BLUD tentunya, di situ saya mendapatkan hal yang membuat saya tertarik sekali untuk lebih mendalam atau lebih menggali mengenai pengertian BLUD sampai ke menggali keadaan BLUD saat ini yang sedang terjadi di Indonesia. Jadi memang seperti yang Mbak Nurma tanyakan tadi, saya di partnership Sinkor BLUD itu memang sebagai garda terdepan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai kendala atau kebutuhan instansi BLUD yang sedang dialaminya. Ya, betul. Jadi awal informasi itu kebanyakan memang melalui dari partnership terlebih dahulu. Nah di situ memang banyak sekali insight atau informasi yang saya dapatkan gitu Mbak Nurma. Tentu di kendalanya ya Mas ya, yang akhirnya nanti kita akan memberikan solusi dari kendalanya ya. Proses untuk memberikan solusinya gimana nih Mas untuk menyambungkan dari partnership ke konsultan nih? Nah itu dari pengalamanku sendiri memang sangat, ya itu bisa dikatakan tricky ya Mas ya, tricky dan ada beberapa seni yang harus kita kuasai juga, karena kan memang kadang ada beberapa instansi yang memang sudah menerapkan BLUD tapi pengertian BLUD itu masih sangat kurang. Jadi kadang kebutuhan dengan yang dia inginkan itu berbeda. Intinya yang seharusnya dia butuhkan itu A misalnya, tapi yang dia tanyakan atau yang dia inginkan B lah. Di situ kita sebagai partnership harus ibaratnya intinya pinter-pinter untuk mengelola atau mengsikojah di menggali ya, Mas ya, betul. Terkait apa sih kebutuhan
instansi ini sebenarnya begitu. Ya berarti kembali lagi masalah pemahaman ya dari benar, Mbak Nurma. yang pengelola BLUD itu sendiri, sehingga terdapat kendala yang disampaikan ke Mas Angga, kemudian kita harus pintar-pintar nih untuk menggali celahnya di mana, untuk apakah ini sinkron nggak nih, gitu ya, harus melakukan sinkron dulu dengan yang disampaikan klien. Nah itu misalkan Mas Angga, misalkan nih klien sudah menyampaikan kebutuhannya gitu ya. Nah itu kemudian dari partnership meresponnya seperti apa nih? Apa aja nih yang ditawarkan oleh partnership? Oke, kalau di Sinkor BLUD sendiri, saya menanamkan karena partnership itu sebagai garda terdepan menerima informasi, jadi semua informasi sebisa mungkin saya tampung dulu. Walaupun itu ibaratnya di luar layanan kita nih. Betul. Tapi dari partnership sendiri berusaha untuk menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu, agar dari klien itu bisa merasakan atau nyaman untuk lebih mengeluarkan data-data atau informasi yang kita butuhkan. Kan kadang ada beberapa pengalaman saya itu klien memang agak tertutup, jadi agak defense ya. Iya, sebenar sekali Manur. Jadi agak susah untuk mendapatkan informasi. Jadi dari situ saya berusaha untuk apapun yang diutarakan atau diinformasikan sama klien, dari segi partnership harus berusaha untuk menjadi pendengar yang baik dengan mengumpulkan informasi-informasi yang disampaikan oleh klien terlebih dahulu. Lah, setelah kita mendapatkan informasi, baru kita laporkan atau kita koordinasikan dengan konsultan untuk mendapatkan kebutuhan yang sebenarnya dari klien itu apa, begitu Mbak Nurma. Nah iya Mas Angga, jadi kita sendiri pun di konsultan nantinya setelah menerima informasi nih dari Mas Angga terkait dengan kebutuhan awal dari klien, itu biasanya kita juga melakukan wawancara kembali untuk penggalian kebutuhan yang versi konsultan nih. Jadi seperti itu adalah ketentuan awal nih yang harus kita lakukan. Biasanya kita sih nyebutnya sebagai assessment awal untuk menentukan kebutuhan dan juga output apa nih yang bisa kita tawarkan untuk kendala dari klien itu. Iya, benar sekali Mbak Noah. Karena kan memang saya sadari juga, karena saya sebagai partnership bukan konsultan, jadi memang untuk pengertian atau pemahaman mengenai BLUD dari partnership sendiri itu tidak sedalam oleh konsultan. Jadi dari partnership sendiri itu hanya setakat menggali informasi-informasi dasar aja. Ya, betul. Jadi kita apapun informasi walaupun belum berkaitan dengan yang dia butuhkan, sebisa mungkin dari partnership itu ditampung dulu semuanya, agar nanti output atau saran yang kita sampaikan ke klien itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi klien merasa sangat dilayani, dan di saat kita tawarkan itu sesuai dengan yang dia butuhkan. Jadi yang kita harapkan nih, karena kita jasa konsultan ya Bu Nurman, jadi yang kita harapkan produk yang kita tawarkan itu bisa membantu instansi dalam BLUD, begitu. Oke, berarti collab ya Mas ya. Tentunya dari tim partnership dan juga konsultan ini memang harus membangun sebuah kolaborasi yang aktif untuk kita dapat menyelesaikan kendala. Kan yang paling penting itu kan pendampingan ya Mas ya. Pendampingan kepada instansi-instansi BLUD, khususnya yang baru-baru ini nih yang muncul. Nah, ngomong-ngomong tentang hal baru nih Mas Angga, ini nih apa nih yang beberapa bulan terakhir ini nih yang menjadi kebutuhan terbanyak dari klien-klien BLUD itu apa? Ya, dari pengalaman yang saya dapatkan di akhir-akhir bulan ini, memang banyak ya informasi-informasi baru, karena kan memang saat ini penerapan BLUD tidak hanya di bidang kesehatan saja. Ya, betul. UPT non kesehatan juga sekarang sudah mulai berproses menerapkan BLUD. Di salah satunya itu ada SMKN, kemudian DLH, kemudian ada juga perikanan dan juga PUPR. Betul sekali, karena sudah ada dorongan ya. Kalau untuk DLH khususnya di bagian persampahan nih, karena Indonesia darurat sampah ya, seperti yang kita ketahui, maka sudah ada dorongan terkhusus untuk DLH yang memiliki UPT persampahan untuk segera memBLUD-kan
UPT-nya, dorongan dari Kemendagri. Gitu. Oh begitu, ya ya. Pantes saat ini memang banyak DLH yang meminta bantuan dari kita Sinkor BLUD tentunya untuk saat ini kebanyakan DLH itu membutuhkan bantuan dari Sinkor BLUD untuk penyusunan dokumen persiapan penerapan BLUD. Oh iya, dokumen administratif ya Mas. Benar ya, yang sekali. ada 6 itu ya. Iya, ada 6 dokumen. Yang pertama ada surat pernyataan bersedia diaudit, kemudian ada surat pernyataan meningkatkan kinerja, lalu ada dokumen rencana strategis nih yang biasanya menjadi kendala nih, Iya, rencana benar strategis. sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah SPM, standar pelayanan minimal, lalu ada tata kelola, pola tata kelola BLUD, dan juga yang terakhir ada laporan keuangan BLUD gitu. Itu kan yang dibutuhkan ya untuk penyusunan secara administratif, pemenuhan syarat administratif untuk menjadi BLUD. Benar sekali Mbak Noah, karena kan memang kebanyakan klien nih, kenapa lebih memilih Sinkor BLUD atau konsultan BLUD itu karena memang pada dasarnya dia informasi yang saya dapatkan nih dari beberapa klien kita yang membutuhkan untuk penyusunan dokumen administrasi BLUD itu kebanyakan dari rekan-rekan UPT DLH itu kebanyakan kompetensinya itu lebih ke teknis dalam mengelola di DLH-nya, bukan di akuntansinya. Jadi sangat keberatan atau SDM-nya kesulitan dalam penyusunan dokumen persiapan penerapan BLUD. Jadi dari situ dia agar bisa menerapkan BLUD itu meminta bantuan kita untuk penyusunan dokumen administratifnya begitu. Iya, ini kan kita terkait dengan persiapan ya Mas, ya berarti benar. Persiapan penerapan untuk BLUD itu sendiri. Jadi memang kita juga ada ya Mas ya untuk layanan yang menyusunkan dokumen. Benar jadi sekali, Mbak Nura. Selain dari pendampingan nih, pendampingan kan kita juga ada ya. Nah, kita juga ada untuk menyusunkan langsung nih dokumen. Ada 6 dokumen yang akan kita susunkan begitu. Disertai dengan biasanya kita melakukan self assessment. Jadi kita akan menilai dokumen itu. Ada tim penilainya juga di dalam jajaran Sinkor BLUD ya. Ini masih internal kita. Nah, ini akan melakukan penilaian atau self assessment untuk dokumen yang sudah kita susun berdasarkan SM Mendagri nomor 981. Oke. Oh, begitulah. Memang dari klien beberapa informasi yang dia berikan setelah kita bantu dalam penyusunan itu satu unggulan kita itu kita mempunyai satu tenaga ahli dalam untuk tim penilai dalam dokumen persiapan penerapan BLUD. Jadi setelah kita membantu penyusunan dokumen persiapan BLUD, kita juga punya rekanan tenaga ahli yang biasa disebut Pak Tito. Itu juga berpengalaman dalam melakukan penilaian dokumen persiapan BLUD. Jadi dalam dokumen yang sudah kita buatkan, nantinya kan kita akan dikirimkan ke tim penilai ya Mbak Norma ya? Iya, tapi dari UPT-nya nanti akan mengajukan untuk penerapan BLUD. Nah, dari DLH kan akan mengajukan permohonan pembentukan tim penilai. Setelah tim penilai dibentuk, maka nanti kita akan ya istilahnya mendampingi untuk UPT-nya melakukan pemaparan dari dokumen itu. Tidak jarang juga tenaga ahli kita, Bapak Tito sebagai pakar BLUD itu mengikuti atau menjadi anggota tim dalam sebagai ini ya Mas Angga ya, susunan di tenaga ahli eksternal. Ya, di dalam kan tim, ada ya anggota tim penilai ya, Mbak. Betul. Ya. Itulah salah satu unggulan kita dan salah satu yang sering ditanyakan oleh klien-klien kita yang sudah kita dampingi dalam penyusunan dokumen. Memang dari situ sangat terbantu karena kita mempunyai tenaga ahli untuk bisa masuk ke tim eksternal
dalam tim penilai BLUD tersebut begitu. Iya, betul sekali. Untuk khususnya untuk penerapan BLUD ini sangat unik sekali ya Mas ya. Saya sendiri juga sering ditelepon nih sama klien. Mbak Nurma, terima kasih sudah dibantu. Kita sudah ditetapkan menjadi BLUD. Nah, sebagai konsultan ini menjadi kepuasan tersendiri Mas, nggak bisa membantu dan juga memberikan manfaat untuk benar sekali. Khususnya instansi-instansi yang akan menerapkan BLUD gitu. Jadi kita sangat terbuka ya Mas ya untuk menerima mungkin penyampaian kendala atau kebutuhan dari klien atau bahkan calon klien yang belum pernah dengan kita gitu. Biasanya kan kalau kita kan ya perusahaan swasta gitu ya Mas. Benar sekali, terkadang itu dianggap tidak berkompeten atau yang lainnya ya Mas ya. Padahal itu salah satu kendala kita memang. Iya betul. Padahal kita sudah berpengalaman nih dalam mendampingi instansi-instansi yang akan menerapkan BLUD atau sudah menerapkan BLUD. Bahkan sekarang kan ada isu terbaru nih Mas Angga yang mungkin banyak ditanyakan oleh klien nih. Oh, yang sudah menerapkan BLUD ya? Ya, memang ada beberapa isu saat ini, yaitu yang terkait penyusunan laporan kinerja BLUD. Ya, betul. Itu memang karena kan kalau tidak salah nih, Kemendagri baru mengeluarkan buku pedoman terkait penyusunan laporan kinerja BLUD. Itu buku pedomannya di sampingnya Mas Angga. Kebetulan sekali di sini, ini untuk buku pedomannya yang disusun oleh Kemendagri. Jadi memang dari situ kita juga dari Sinkor BLUD langsung bergerak untuk membantu dalam pendampingan ataupun pelatihan terkait penyusunan laporan kinerja BLUD begitu. Iya betul. Selain laporan kinerja pun kita juga ada pelatihan-pelatihan yang lain ya. Oh tentunya. Yang tentu tidak menutup kemungkinan juga untuk memenuhi kebutuhan dari calon klien. Bahkan kita juga bersinergi dengan Kemendagri ya Mas ya. Kita mengundang pembicara dari Kemendagri atau dari Kemendagri bisa mengundang pembicara dari kita begitu. Dari Bapak Tito itu kemarin juga habis mengisi nih dari PPSDM diundang juga untuk mengisi terkait dengan BLUD. Ya, tepatnya laporan keuangan BLUD. Penyusunan laporan keuangan BLUD. Benar sekali. Karena kan memang kita juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa bekerja sama dengan instansi-instansi lainnya terkait BLUD. Karena kan memang kita dasarnya di sini itu ingin membantu terkait kendala atau kebutuhan instansi yang sedang menerapkan BLUD. Jadi kita kalau ada instansi-instansi lain terkait ingin bekerja sama dengan kita untuk seputar BLUD, kita sangat terbuka sekali karena memang itu salah satu jalur agar kita bisa membantu instansi BLUD lebih luas lagi. Betul. Ya memang kita salah satunya seperti yang Mbak Nurma sebutkan, kita juga pernah bekerja sama dengan PPSDM untuk penyusunan laporan keuangan BLUD, dan juga masih banyak kemungkinan jika ada instansi yang ingin bekerja sama dengan kita sangat terbuka sekali begitu Mbak Nurma. Ya tentulah, karena kita kan memang tujuan utamanya memang pendampingan dan membantu terkait kendala atau kebutuhan mengenai BLUD. Ya betul. Tentunya yang baru update sekarang ya, isu-isu yang baru update terkait BLUD ini yang salah satunya laporan kinerja nih. Jadi Bapak Ibu Puskesmas, kemudian rumah sakit, nah ini sudah monggo bisa dilakukan nih, laporan kinerja sudah bisa kita lakukan. Karena kan memang ada kewajiban ya Mas ya, kalau kita bilang dari Permendagri nih pasal 99 ayat 1 dan juga ayat 6. Nah, itu konsultan yang menyinggung terkait dengan laporan kinerja dari BLUD. Jadi monggo Bapak Ibu bisa langsung menyusun laporan kinerja begitu. Ya. Oh iya, kebetulan nih Mbak Nur, kita kan sedang membahas terkait laporan kinerja BLUD nih. Kebetulan kita saat ini sedang membuka pendaftaran untuk pelatihan penyusunan laporan kinerja BLUD khusus RSUD di Malang, Mbak Nurma. Wah, di Malang ya Mas ya? Benar sekali. Itu kita buka pendaftarannya sampai maksimal di tanggal 12 September ini. Karena kita akan menyelenggarakan di tanggal 19 sampai 21 September
di Malang begitu. Oke. Jadi untuk sobat BLUD di RSUD yang sudah menerapkan BLUD bisa segera daftarkan dengan cara menghubungi nomor admin kami di Singkor BLUD begitu. Oke, berarti ada open training ya Mas Yes, ya dari karena kan seluruh ini RSUD nih kita benar gabungkan sekali. jadi satu supaya lebih ya istilahnya hemat budget gitu ya dalam pelaksanaannya. Tidak hanya itu Mbak Rumah, karena kita melihat apalagi untuk pelatihan pola pengelolaan keuangan BLUD, Momen pemilihan kepala daerah, nih kan. Kemudian kita juga punya aplikasi untuk laporan kinerja tadi.